Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik kakak-kakak kelas 7. Mari kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam suatu lingkungan, baik itu perairan, udara, maupun tanah. Suatu zat bisa dikatakan sebagai bahan pencemar atau polutan ketika dia jumlahnya berlebih, pada waktu dan tempat yang tidak tepat, dan bersifat toksik atau merugikan makhluk hidup. Contohnya, di sini saya ambil bakteri Escherichia coli. Ketika bakteri ini berada di dalam usus besar manusia dan jumlahnya tepat, bakteri ini bermanfaat, bisa membantu proses pembusukan makanan di dalam usus. Tetapi ketika bakteri E. coli ini berada di dalam perairan, jumlahnya terlalu banyak, kemudian perairan yang terkontaminasi tadi nggak sengaja terminum, nah maka bakteri ini menyebabkan diare. Karena bisa merugikan, kemudian jumlahnya di ambang batas, dan berada pada tempat yang tidak tepat, maka bakteri E. coli di dalam perairan bisa dikatakan sebagai bahan pencemar atau polutan. Berdasarkan jenis polutannya atau bahan pencemarnya, pencemaran dibedakan menjadi 3. Ada pencemaran biologis, ada pencemaran fisik, dan ada pencemaran kimiawi. Pencemaran biologis di sini disebabkan oleh mikroorganisme. Jadi bahan polutannya berupa mikroorganisme, bisa berupa jamur, bakteri, ataupun virus. Sebagai contoh, yang kita alami saat ini yaitu terjadinya pandemi atau wabah COVID-19, di mana ketika seorang yang sudah positif terinfeksi kemudian dia batuk atau bersin dan lingkungan di sekitarnya, di situ sudah terjadi pencemaran secara biologis. Selanjutnya yaitu pencemaran secara fisik. Di sini disebabkan oleh benda-benda seperti plastik, kertas, kaleng, kayu. Untuk pencemaran fisik, dampaknya adalah selain mengurangi kesuburan tanah, di sini juga bisa mengurangi keindahan dari suatu lingkungan. Berikutnya yaitu pencemaran kimiawi. Di sini dia disebabkan oleh bahan-bahan kimia. Ada 3 jenis bahan kimia. Yang pertama adalah jenis gas, yang ada gas karbon dioksida, sisa hasil metabolisme makhluk hidup, dan ada gas CO atau gas karbon monoksida, di mana ini yang paling berbahaya ya di antara 3 yang saya sebutkan di atas, karena sifatnya dia adalah reaktif. Jadi kalau CO ini sumbernya adalah sisa pembakaran bahan bakar fosil dari pembakaran sepeda motor contohnya. Nah, di situ alasan kenapa kita nggak boleh manasin motor di dalam rumah adalah karena ini pemanasan dari mesin kendaraan bermotor menghasilkan gas CO, karbon monoksida. CO ini kalau dia terhirup sama kita, sama manusia, dia akan terikat oleh hemoglobin. Sehingga yang tadinya hemoglobin mengikat oksigen, dia jadi mengikat CO atau karbon monoksida. Karena banyak mengikat CO, kita jadi kekurangan oksigen, lemas, kemudian akan mati. Sedangkan kalau CH4 atau metana, di sini dia dihasilkan dari kelompok hewan ruminansia. Jadi sisa metabolisme dari kelompok hewan ruminansia atau hewan memamah biak, contohnya kayak sapi, kemudian kuda. Nah, seperti itu. Nah, si CH4 ini karena tadi kotoran sapi juga mengandung CH4 ini, maka bisa dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. Kemudian yang kedua adalah jenis sintetis, yaitu kelompoknya deterjen, pestisida, sama pewarna industri tekstil. Dimana ketiganya ini kalau memang dibuang ke lingkungan pasti juga berbahaya. Kemudian yang jenis ketiga yaitu jenis logam. Jenis logam ini dia bisa menyebabkan kerusakan beberapa organ ataupun kelainan pada beberapa organ ketika kita terpapar terlalu lama. Jadi efeknya ini jangka panjang untuk yang kelompok jenis logam. Berdasarkan tempatnya, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi 4. Ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Pencemaran tanah. Di sini sumber dari pencemar tanah adalah dari limbah domestik. Limbah domestik itu artinya limbah kegiatan sehari-hari, bisa terdiri dari kegiatan rumah tangga, pasar, kemudian perkantoran, persekolahan.
dan lain sebagainya. Nah, untuk limbah domestik sendiri beragam. Ada yang dia sifatnya biodegradable dan ada yang sifatnya unbiodegradable. Artinya tergantung ini kegiatannya. Kalau seperti limbah pasar, di situ banyak yang sifatnya biodegradable karena limbahnya pasti limbah sayur, limbah buah. Nah, sedangkan kalau limbah rumah tangga di situ lebih ke sisa bekas mandi, bekas cuci, limbah dapur. Nah, itu termasuk dalam limbah rumah tangga. Sedangkan kalau perkantoran dan sekolah, di sini limbahnya bisa berupa kertas, kemudian tinta. Untuk kegiatan industri sendiri, di sini pasti menghasilkan limbah. Umumnya di sini limbah kimia berbahaya atau limbah B3. Sedangkan yang terakhir di sini limbah pertanian, di situ bisa dari pestisida sama dari pupuk. Nah, gambar yang pertama di sini saya ambil contoh adalah limbah dari limbah domestik plastik, yang kita tahu bahwa plastik itu dia bisa terurai sempurna itu kurang lebih adalah 100 tahun. Bayangkan, satu plastik itu akan terurai 100 tahun. Ketika dia tertimbun di dalam tanah, maka kesuburan tanah akan berkurang. Yang kedua di situ adalah styrofoam. Bahwa styrofoam ini malah tidak bisa diuraikan sama sekali. Jadi kalau kalian nimbun styrofoam di dalam tanah sampai 10-20 tahun yang akan datang, maka dia wujudnya tetap akan jadi styrofoam karena styrofoam tidak dapat terurai secara alami. Berikutnya adalah limbah. Nah, ini adalah dari limbah pasar, dia sifatnya biodegradable sehingga bisa diolah menjadi pupuk. Kemudian, nah ini gambar yang ada di dalam drum-drum itu adalah limbah industri. Biasanya bahan kimia berbahaya dimasukkan ke dalam drum kemudian ditanam di dalam tanah agar tidak mudah dijangkau oleh manusia. Tetapi ketika drum ini bocor, nanti dia akan mencemari tanah, mencemari air tanah juga, sehingga kualitas air tanah akan menjadi lebih buruk. Kemudian gambar berikutnya di situ adalah gambar limbah dari industri pengeboran minyak. Jadi tempat pengeboran minyak biasanya di samping-sampingnya itu pasti ada sisa-sisa minyak yang tercecer. Nah, sisa minyak ini menyebabkan tanah di sekitar tempat pengeboran ini menjadi tidak subur, menjadi gersang sehingga tumbuhan nggak mampu tumbuh di situ. Berikutnya yang nggak kalah berbahaya lagi di sini adalah limbah medis. Nah, malah kita nggak tahu sisa-sisa yang digunakan dari si pasien yang ada di rumah sakit, riwayat infeksinya seperti apa kita nggak tahu, sehingga limbah medis ini nggak boleh dibuang ke lingkungan, tetapi harus langsung dimusnahkan oleh pihak rumah sakit. Cara pemusnahannya harusnya setiap rumah sakit itu punya mesin pembakaran bersuhu tinggi, yaitu insenerator, sehingga limbah rumah sakit ini nggak sampai mencemari lingkungan. Berikutnya adalah pencemaran air, di mana sumbernya sama seperti pencemaran tanah, yaitu limbah domestik, limbah industri, sama limbah pertanian. Nah, yang jadi persoalannya di sini untuk pencemaran air, biasanya kalau dari limbah domestik itu banyakkan dari sampah plastik, kaleng, itu yang bisa mencemari permukaan air. Kemudian kalau limbah industri biasanya ini berupa bahan kimia berbahaya, sehingga menyebabkan ekosistem air, coral reef itu atau ikan coral reef itu akan terganggu. Sedangkan kalau untuk limbah pertanian di sini biasanya berupa pestisida sama penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, penggunaan pestisida berlebihan ini menyebabkan sisa-sisa pestisida akan masuk ke dalam lingkungan air atau masuk ke dalam sungai. Kemudian di sungai dia akan dimakan oleh atau masuk ke dalam tubuh ikan kecil dimakan sama ikan besar, maka bahan pencemarnya pindah ke dalam ikan besar dimakan sama manusia, maka bahan pencemarnya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, proses ini disebut sebagai biomagnifikasi, masuknya bahan pencemar di dalam suatu ekosistem melalui rantai makanan. Jadi yang kena pertama kali ikan kecil dimakan ikan besar, dia juga akan mendapatkan bahan pencemar dari ikan kecil. Ikan besar dimakan manusia, maka manusia akan mendapatkan bahan pencemar yang paling banyak di antara ikan kecil maupun ikan besar tadi. Kemudian berikutnya adalah penggunaan pupuk kimia berlebihan. Di sini dampaknya adalah bisa menyebabkan eutrofikasi atau blooming alga. Nah, jadi blooming alga atau eutrofikasi ini bisa terjadi karena kandungan bahan organik di dalam suatu perairan ini terlalu tinggi. Kalau bahan organiknya terlalu tinggi, maka pertumbuhan tanaman air akan pesat, akan banyak, sehingga
cahaya matahari nggak mampu menembus perairan, nggak mampu menembus permukaan air, fitoplankton nggak bisa fotosintesis, ikan kekurangan oksigen, akhirnya ikannya akan mati. Nah, atau bisa juga hasil dari ini, nanti ketika sudah perairan itu sudah penuh dengan tanaman air, maka tanaman air ini akan membusuk. Nah, proses pembusukan juga membutuhkan oksigen dalam jumlah yang besar, sehingga DO atau dissolved oksigen di dalam air, oksigen terlalu di dalam air, dia jumlahnya semakin hari akan semakin berkurang. Kemudian berikutnya yaitu pencemaran udara. Dia bisa disebabkan oleh, ada banyak sebenarnya, tapi saya hanya menyebutkan 3. Di sini ada gas CO dan CO2, di mana dia bisa menyebabkan efek rumah kaca. Kemudian ada gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Di sini bisa menyebabkan hujan asam. Kemudian ada CFC atau klorofluorokarbon yang bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon. Efek rumah kaca ini terjadi ketika ada gas CO2, CO atau gas metana di dalam atmosfer bumi. Jadi, kalau atmosfer kita bersih, nggak ada gas-gas rumah kaca, panas matahari akan diserap sebagian oleh bumi. Sebagiannya lagi akan dikembalikan ke atmosfer, sehingga bumi kita cukup hanya mendapatkan hangat, tidak panas. Kemudian, kalau misalkan di atmosfer ini banyak terdapat gas-gas rumah kaca, contohnya kayak CO2, kemudian CO, metana. Nah, di situ banyak terdapat gas-gas rumah kaca, maka panas yang tadi diserap sebagiannya lagi dipantulkan ke atmosfer, sama atmosfer akan dipantulkan kembali ke bumi. Nah, yang memantulkan adalah gas-gas rumah kaca. Jadi, ketika di atmosfer ada gas-gas rumah kaca, maka gas-gas rumah kaca tadi akan memantulkan panas kembali lagi ke bumi, sehingga bumi kita semakin hari akan semakin panas. Berikutnya yaitu hujan asam. Hujan asam ini terjadi ketika adanya gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dari sisa pembakaran bahan fosil, terutama di situ adalah batu bara, biasanya digunakan pada bahan bakar pabrik-pabrik, atau kalau secara alami 2 gas ini dihasilkan pada erupsi gunung berapi. Jadi ketika gunung berapi erupsi, dia juga mengeluarkan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Nah, gas ini ketika berada di udara, nanti dia akan bereaksi dengan air pada saat proses kondensasi, kemudian akan terpresipitasi atau turun sebagai hujan, dengan kondisi hujannya terasa lebih asam. Jadi punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dibandingkan hujan secara normal. Nah, ketika hujan asam ini mengenai tanah, maka tingkat kesuburan tanah akan berkurang. Tanah terlalu asam, bakteri penyubur tanah nggak bisa hidup, tumbuhan nggak bisa hidup, sehingga tanah menjadi lebih gersang. Yang kedua, ketika masuk ke dalam suatu tanah, hujan asam ini bisa mempengaruhi kualitas dari air tanah. Adalah penipisan lapisan ozon, di mana ini disebabkan oleh gas yang namanya CFC atau klorofluorokarbon. Gas ini dihasilkan dari pendingin ruangan atau lemari pendingin. Nah, jadi ketika atmosfer kita, pada lapisan atmosfer stratosfer khususnya, di situ terdapat suatu lapisan yang melindungi bumi dari UV, yaitu ozone layer atau O3. Nah, ketika ada ozon, sinar UV ini nggak mampu nyampe ke bumi, tidak bisa menembus sehingga nggak nyampe ke bumi. Tetapi karena ada gas CFC ini di udara banyak, CFC ini mengikat O3 atau ozon untuk melepaskan O2, dan CFC-nya mengikat satu O, sehingga ozonnya menjadi bolong-bolong. Nah, ozon yang berlubang ini menyebabkan radiasi UV bisa nyampe ke bumi. Yang terakhir yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara ini bisa terjadi ketika suatu bunyi yang terlalu keras itu bisa menyebabkan pencemaran suara. Nah, di sini bunyi yang dianggap sebagai pencemaran atau yang dianggap mengganggu itu ketika dia berada di atas 55 desibel. Jadi ketika suara di atas 55 desibel, di situ sudah dianggap sebagai pencemaran. Nah, kalau bagi saya pencemaran suara itu lebih ke suara yang memang nggak penting, nggak berguna, itu saya anggap sebagai pencemaran. Jadi seorang anak berteriak di dalam kelas pada saat jam pelajaran itu sudah termasuk dalam pencemaran suara.
Nah, yang paling banyak terjadi pencemaran suara itu biasanya di dekat bandara, kemudian di tepi rel kereta api, itu sering terjadi pencemaran suara. Kemudian bagaimana cara kita menjaga bumi kita biar tetap bersih, tetap sehat? Nah, cara yang paling mudah, yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya. Jadi masyarakat itu harus tahu bagaimana kita mengelompokkan sampah. Jadi pas mau buang sampah kita harus kelompokkan, oh ini jenis sampah organik, ini jenis sampah anorganik, ini jenis sampah B3 atau sampah yang berbahaya. Nah, itu harus dikelompokkan sehingga nanti proses pengolahan sampah ini lebih tepat dan lebih cepat. Yang kedua yang bisa kita lakukan yaitu dengan reduce, reuse, sama recycle. Reduce itu artinya kita harus mengurangi jumlah. Kayak saya kasih contoh adalah penggunaan kresek plastik. Nah, kalau kita menerapkan sistem reduce yang tadinya kita belanja pakai tas kresek plastik, kita ganti dengan mungkin paper bag atau tas yang nggak sekali pakai. Kemudian yang kedua adalah reuse, menggunakan kembali. Contohnya adalah penggunaan ini, kalau kita habis minum air mineral, botolnya nggak langsung kita buang, tapi botol ini bisa kita manfaatkan untuk menanam tanaman, mungkin jadi pot ya, atau mungkin kita olah menjadi barang kerajinan yang lain. Itu namanya reuse, menggunakan kembali untuk kepentingan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah recycle atau daur ulang. Terus bagaimana menjaga bumi kita dari pemanasan global atau dari efek-efek pencemaran udara? Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah reboisasi. Gerakan satu pohon satu jiwa, di mana reboisasi ini bisa mengurangi jumlah CO maupun CO2 yang ada di udara. Kenapa? Karena tumbuhan mampu berfotosintesis, mengikat CO2 di udara, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Dan yang berikutnya yaitu dengan pengganti bahan bakar yang ramah lingkungan, bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, contohnya berasal dari jagung, dari singkong, bioetanol. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pengganti premium sehingga nanti gas yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Setelah belajar hari ini, kalian sebutkan sumber-sumber pencemaran air dan mengapa penggunaan pupuk kimia berlebihan tidak baik untuk ekosistem perairan. Nah, pembelajaran hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.